Puji Tuhan, selamat sore ibu-ibu semuanya. Haleluya. Haleluya. Ibu-ibu bersuka cita sore hari ini. Puji Tuhan, saya yakin yang percaya kita semua bersuka cita karena satu kali lagi Tuhan kasih kesempatan kepada kita untuk kita bisa beribadah di dalam rumah Tuhan. Kita bisa bertemu satu sama lain, kita patut bersyukur kepada Tuhan kita. Puji Tuhan, kita akan mulaikan ibadah wanita kita sore hari ini. Mari siapkan setiap hati kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur. Kita mau angkat setiap pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Ajarkan kami percaya bahwa segala sesuatunya Tuhan, Kau izinkan terjadi supaya yang terbaik bisa terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sekali lagi dari awal. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati coba, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal dengan segenap hati. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, kami percaya, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup kita. Lihat sambil bangkit berdiri ibu-ibu. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, amin. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya bahwa kuasa-Mu sanggup memulihkan kehidupan kami Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, amin. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan yang terbaik. Haleluya, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu terjadi dalam kehidupan kami.
dalam waktumu yang tepat Tuhan. Haleluya, lewati jauh, kami tetap percaya, ku tetap percaya waktu Tuhan. Sekali lagi, ibu-ibu dengan segenap hati, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin, haleluya. Walau kadang kamu jadi ajar kami untuk percaya Tuhan. Haleluya. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti ya lewati cobaan, lewati cobaan. Ku tetap percaya waktu Tuhan pas. Sekali lagi, lewati cobaan, lewati cobaan, kami tetap percaya. Amin, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terlalu percaya waktu-Mu yang terbaik Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk percaya lebih lagi Tuhan, bahwa melewati cobaan apapun Tuhan dalam kehidupan kami saat ini, kami percaya bahwa kuasa Tuhan sanggup memulihkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di saudari Jenny, bimbing kita di dalam doa pembukaan. Amin. Puji Tuhan, ibu-ibu silakan duduk. Apa kabar ibu-ibu semua? Luar biasa, amin. Kita percaya kita semua dalam pelindungan Tuhan, amin. Ibu-ibu rindu untuk memuji Tuhan? Tapi sebelum kita masuk untuk memuji Tuhan, mari tengok kiri kanan aja. Mungkin untuk menyatakan kasih kita, saya mau ajarin sesuatu sama ibu-ibu. Ibu-ibu bisa kayak gini? Boleh kasih love ke ibu-ibu yang lain, puji Tuhan. Kita bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Kita akan memuji Dia. Kita nyanyikan sebuah pujian, hari-hari ku lalui bersama dengan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hari-hari ku lalui, hari-hari ku lalui bersama Yesus. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus. Juruslah, katakan lagi, hari-hari ku lalui, hari-hari ku lalui bersama Yesus. Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Amin. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus. Juru selamatku, hari-hari, hari-hari ku lalui, amin, bersama Yesus. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus. Juru selamatku. Ibu-ibu mengaminkan lagu ini, bahwa hari-hari ini mungkin kita masih menghadapi wabah yang kita tidak tahu kapan selesainya ya ibu-ibu ya. Tapi saya kini percaya kalau setiap hari kita melaluinya bersama dengan Yesus, pasti ada kekuatan dalam kehidupan kita. Ada sukacita di dalam kita menjalani kehidupan kita setiap hari. Amin ibu-ibu. Mari sambil bangkit berdiri kita mau nyanyikan lagi pujian ini dengan lebih semangat lagi. Hari-hari ku lalui bersama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hari-hari ku lalui, hari-hari ku lalui
Bersama siapa ibu-ibu? Amin. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus. Juruslah sekali lagi dari awal. Hari-hari ku lalui bersama haleluya. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Katakan Yesus sahabatku. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Haleluya. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Lagi Yesus sahabatku. Yesus, Yesus sahabatku, penolong. Dia penolong dalam kehidupan kita. Haleluya. Orang mengenalmu. Haleluya. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar. Katakan sama-sama ibu-ibu. Tetapi Tuhan Dia tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenap. Sama-sama angkat tanganmu. Shalalalalala. Aku cinta Yesus. Shalalalalala. Aku cinta. Biar bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar. Tetapi Tuhan Yesusku, Tuhan Yesus Dia tak pernah ingkar janji. Haleluya. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala. Aku cinta Yesus. Apapun yang terjadi, kami tetap cinta Tuhan kami. Aku cinta. Oh, shalalalalala. Aku cinta Yesus. Amin. Lalalala. Sekali lagi dengan segenap hati. Shalalalalala. Aku cinta Yesus. Shalalalalala. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Mari beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Walaupun hidup kami digoncangkan Tuhan, tapi kami memegang Allah yang pasti Tuhan. Kami memegang Allah yang hidup, Allah yang tidak bergoncang Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau ada bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kaulah sumber pengharapan kami. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup.
Jiwaku haus kepadamu, ya Allah, ya. Kami rindu kepadamu Tuhan. Jiwaku hadukanmu, ya Allah yang hidup, ya Allah yang hidup, amin. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang. Mari angkat syukurmu kepada Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Haleluya. Mari dengan segenap kerinduan kita nyatakan ini kepada Tuhan. Jiwaku mari, kau melihat setiap hati-hati yang merindukanmu Tuhan malam hari ini. Kami percaya kau sanggup melawat setiap kehidupan kami ibu-ibu yang ada Tuhan. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah, ya. Sekali lagi, jiwaku haus kepadamu, jiwaku merindukanmu, kau Allah kami. Haleluya. Oh, jiwaku haus kepadamu, ya Allah, ya. Mari angkat suaramu, angkat hatimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, kau menolong kami, penolongku, ya Allah, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Sebab itu kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ku bersyukur kepada Kaulah sumber pengharapan hidup kami, pengharapan. Haleluya. Penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Haleluya. Oh, kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat kesetiaanmu, buat kebaikanmu Bapa. Haleluya. Mari ibu-ibu angkat suaramu, angkat hatimu menyembah Tuhan. Kami rindukan Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan, Kau yang bekerja dalam hidup kami, Kau yang memulihkan setiap hati kami. Haleluya. Kami percaya Kau hadir di sini Tuhan. Ada kesembuhan terjadi, ada kemenangan terjadi di dalam hadirat-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, kami berseru kepada-Mu Tuhan. Oh, sumber pertolongan kami. Haleluya, haleluya. Inilah hati kami Tuhan.
Inilah hidup kami Tuhan. Kami haus akan Engkau. Haleluya. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Amin. Penolongku, ya Allahku, ya Allahku, tiada yang sekali lagi kami angkat syukur kami Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, Kaulah sumber pengharapanku, penolongku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Kau Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib Tuhan. Allah yang sanggup menyembuhkan, memulihkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkuasalah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setiap pujian penyembahan kami Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mari ibu-ibu siapkan hati kita, bejana hati kita untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan yang akan menguatkan setiap kehidupan kita. Buka setiap hati kita, biar kita bisa benar-benar menerima, mengerti dan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Nanti Ibu Atin pimpin kita di dalam doa firman Tuhan. Puji nama Tuhan, silakan duduk ibu-ibu yang diberkati Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Saat ini kita akan kembali untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Langsung saja kita akan membuka kebenaran firman Tuhan. Kita buka di dalam 2 Korintus. 2 Korintus pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-5. Sekali lagi, 2 Korintus pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-5. Yang sudah dapat katakan amin. Puji Tuhan. Kita baca secara bersama-sama. Hitungan yang ketiga kita baca ayat ini. 2 Korintus 13 ayat yang ke-5. 1, 2, 3. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu, sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini saya beri tema tidak mudah goyah. Berbicara tentang tidak goyah itu, kalau saya baca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu tidak goyang, teguh, tetap, tidak bergeser, atau artinya tetap pada pendirian. Pada firman Tuhan pada saat ini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam ayat ini, bagaimana supaya kita tidak mudah goyah. Kita perhatikan ayat yang ke-5 ini, yang pertama adalah ujilah dirimu sendiri. Bagaimana untuk kita tidak mudah goyah? Hal yang pertama yang saya mau bagikan kepada ibu-ibu yang
ada pada saat ini, ujilah dirimu sendiri atau cobalah dirimu. Bagaimana kita menguji diri kita sendiri? Saya mau katakan kepada ibu-ibu, cara umum kita untuk menguji diri kita agar supaya kita tidak mudah goyah terhadap apapun. Contohnya, ketika ada sesuatu hal yang kita hadapi, ada persoalan apapun yang kita hadapi, ataupun hari-hari ini yang membuat kita rasanya tidak bisa mengucap syukur, kita mampu mengucap syukur. Itulah yang saya maksudkan, ujilah dirimu sendiri. Ketika rasanya kita tidak dapat setia di hari-hari ini, kita tidak dapat bersekutu dengan Tuhan di hari-hari ini, tapi kita berusaha untuk mengucap syukur atau kita berusaha untuk setia. Ketika kita mampu mengucap syukur di tengah-tengah ketidakmampuan kita adalah orang-orang yang hebat di mata Tuhan. Berbicara tentang mengucap syukur, kalau mau berbicara tentang mengucap syukur, untuk kita sampaikan mengucap syukur, itu rasanya sangat gampang untuk kita ucapkan. Tapi untuk melakukan mengucap syukur di tengah-tengah ketidakmampuan kita, sangat sulit untuk kita lakukan benar. Ketika kita mendapat suatu persoalan, ketika kita mendapat suatu ujian, seringkali untuk mengucap syukur saja kita tidak mampu untuk mengucap syukur. Karena kadang persoalan itu yang sudah menghimpit kehidupan kita. Atau keadaan-keadaan sekarang ini yang sudah menghimpit, yang membuat kita takut, yang membuat kita kecewa. Bahkan yang paling parahnya lagi, kita sudah meragukan Tuhan. Tetapi pada saat-saat ini saya mengajak kepada ibu-ibu saat ini bahwa ketika kita dimanapun kita saat ini berada, di titik manapun kita berada, atau di fase-fase dimanapun kita berada, marilah kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Itulah yang saya katakan menguji diri kita. Saya katakan lagi, ketika kita tidak mampu mengucap syukur, di saat-saat yang kita rasanya tidak mampu untuk mengucap syukur, ketika kita berusaha untuk mengucap syukur, kita sementara menguji iman kita, sementara menguji kehidupan kita. Ketika kita menguji diri kita sesuai dengan apa yang diperkatakan firman Tuhan, berarti kita sudah tahu, pasti di situ ada hal-hal yang akan kita lalui. Firman Tuhan katakan, Yesus mengalami dua hal, diterima dan ditolak. Padahal kalau berbicara tentang Tuhan Yesus itu, Tuhan adalah Allah yang benar dan dialah kebenaran itu. Tapi firman Tuhan katakan ketika dia berada di dalam dunia, dua hal yang Tuhan Yesus alami, diterima dan ditolak. Itulah ujian Tuhan Yesus ketika dia ada di dunia ini. Saya mau katakan kepada ibu-ibu pada malam hari ini, ketika kita berdiri atas kebenaran, di situ kita sementara menguji diri kita untuk tidak mudah goyah terhadap apapun. Dan yang kedua yang saya mau bagikan kepada ibu-ibu, ujilah dirimu sendiri, terus apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Dan yang kedua, agar supaya kita tidak mudah goyah, memiliki iman yang tegak atau memiliki dasar yang kuat. Jangan memiliki iman yang lemah. Firman Tuhan katakan dalam Ibrani 11 ayat 1, di situ katakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya yakin juga berbicara tentang iman ini, beberapa minggu lalu dalam ibadah hari Minggu, hamba Tuhan telah menyampaikan tentang iman. Saya yakin percaya kita juga telah diteguhkan, telah dimotivasi apa itu iman. Tapi kembali lagi saya mau ingatkan kepada ibu-ibu, agar supaya kita tidak goyah, kita harus memiliki iman yang tegak. Kita harus memiliki dasar yang kuat. Dalam Alkitab ada banyak perumpamaan yang Tuhan kasih. Tokoh-tokoh Alkitab yang Tuhan kasih, bagaimana mereka memiliki iman kepada Tuhan. Yang pertama, karena iman, Abraham mendiami tanah perjanjian. Kita bisa lihat di Kejadian 12 di situ bagaimana Tuhan memanggil Abraham sampai
pada waktunya Tuhan menempatkan Abraham di tanah perjanjian. Di situ karena apa? Karena iman Abraham. Dan yang kedua yang saya bisa lihat dan kita bisa pelajari pada malam hari ini. Karena iman, perempuan yang 12 tahun pendarahan, dia disembuhkan. Hanya apa? Hanya menjamah jubah Tuhan. Hanya menjamah jubah Tuhan, dia disembuhkan. Selama 12 tahun dia menderita pendarahan. Tapi firman Tuhan katakan ketika dia memiliki iman yang teguh, iman yang tegak di hadapan Tuhan. Dia yakin dan percaya bahwa ketika dia menjamah jubah Tuhan, dia akan sembuh. Dan itu karena apa? Karena imannya yang tegak. Imannya yang kuat di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga yang saya ambil, karena iman, perwira Kapernaum, hambanya itu disembuhkan. Kita bisa lihat dalam Matius 8 ayat 5 sampai ke 13 di situ menceritakan bagaimana iman dari perwira Kapernaum. Padahal kalau bisa dipikir hambanya yang sakit. Tapi ketika dia beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan dengan perkataan Tuhan saja hambanya itu akan disembuhkan. Karena apa? Karena iman. Oleh sebab itu ibu-ibu yang diberkati Tuhan, mari kita memiliki iman yang tegak di hadapan Tuhan. Mari kita memiliki dasar yang kuat. Jangan memiliki iman yang lemah. Apalagi hari-hari ini. Mungkin banyak hal yang akan melemahkan iman kita. Iman percaya kita di hadapan Tuhan. Tapi satu hal yang saya mau katakan kepada ibu-ibu. Agar supaya kita tidak mudah goyah, kita harus memiliki iman yang tegak di hadapan Tuhan. Berbicara ujian itu identik dengan api. Mari kita buka bersama-sama dalam 1 Petrus. 1 Petrus pasalnya yang keempat. 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-12. Di sini dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Setelah saya mempelajari ayat ini, saya bingung. Kok firman Tuhan katakan, janganlah kamu heran. Setelah saya mempelajari apa yang dimaksud dalam firman Tuhan ini, janganlah kamu heran. Mari kita buka dalam 1 Korintus. 1 Korintus pasal ketiga. 1 Korintus 3 ayat yang ke-13. 1 Korintus 3 ayat ke-13 di sini katakan, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jadi setelah saya pelajari, karena ketika hari Tuhan sudah datang, dia akan nampak seperti api dan masing-masing kita akan diuji oleh api itu. Mengapa saya katakan ujian itu identik dengan api? Karena firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-13 di sini, karena ketika hari Tuhan sudah datang, Tuhan itu akan nampak seperti api. Dia akan, masing-masing setiap kita dia akan uji oleh api itu. Artinya ujian, pencobaan, proses dan tantangan apapun ataupun gesekan-gesekan apapun yang terjadi, itu atas izin Tuhan, agar supaya iman kita tetap kuat di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan, kita hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Kita bisa buka dalam 2 Korintus. 2 Korintus pasalnya yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-7 di sini dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sekali lagi saya mau katakan kepada ibu-ibu, ujian yang datang atau keadaan-keadaan saat ini yang mungkin sudah datang seakan-akan membuat kita kecewa, seakan membuat kita takut, bahkan membuat kita khawatir. Kalau saya mau katakan itu atas izin Tuhan. Karena apa? Agar supaya iman kita tetap kuat.
di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan kita hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Amin. Dan yang ketiga yang saya mau bagikan kepada ibu-ibu kembali pada ayat pokok kita tadi. Kita terus membacakan ayat ini, selidikilah dirimu. Dan yang ketiga, agar supaya kita tidak mudah goyah terhadap apapun, selidikilah dirimu atau koreksi dirimu. Apa yang harus kita koreksi dalam kehidupan kita? Apa yang harus kita koreksi dalam diri kita? Hati kita. Kalau berbicara tentang hati, hati adalah bagian yang sangat sensitif dalam tubuh kita. Benar? Ketika berbicara tentang hati itu, banyak hal yang bisa tersimpan dalam hati, banyak hal yang meluap keluar dalam hati, dan banyak hal yang membuat kita mungkin hati kita seakan-akan tidak beres. Hati kita seakan-akan sakit. Karena akan ada banyak hal yang akan masuk ataupun sudah tertanam di dalam hati kita. Jadi saya mau katakan kepada ibu-ibu pada saat ini, ketika kita tidak mau goyah terhadap apapun, kita harus selidiki diri kita, apa terlebih hati kita. Kita harus menyelidiki hati kita sampai mendalam. Karena hari-hari ini saya yakin dan saya percaya, sadar atau tidak sadar kita mungkin bertanya-tanya, sepertinya Tuhan gak hadir di bangsa ini. Misalnya kita bertanya-tanya begitu. Ataupun orang-orang di luar sana mungkin bertanya-tanya, sepertinya gak ada orang-orang percaya bertanya-tanya, kok sepertinya kita rasa bahwa Tuhan tidak peduli apa yang terjadi saat-saat ini. Tapi kita harus sadar ibu-ibu yang diberkati Tuhan, bahwa Tuhan sementara bekerja pada hari-hari ini. Bahwa Tuhan sementara memperlihatkan kekuasaan Tuhan. Tuhan mau sedang memperlihatkan bahwa Dialah yang berdaulat di dunia ini. Dialah yang membentuk dunia ini. Kita tidak dapat berbuat apa-apa. Walaupun kita memiliki jabatan yang tinggi, walaupun kita memiliki mungkin usaha yang besar, tapi kita tidak mampu untuk menghentikan keadaan-keadaan di dunia ini. Kita tidak mampu. Karena hanya Tuhanlah yang berkuasa dalam dunia ini maupun hidup kita. Oleh sebab itu ibu-ibu yang diberkati Tuhan, keadaan-keadaan saat ini mungkin membuat kita bertanya-tanya, Tuhan di mana? Malahan keadaan-keadaan saat ini bukan semakin redah, tapi semakin melunjak. Penyebaran virus itu semakin leluasa. Mungkin kita bertanya Tuhan, saya juga sempat bertanya-tanya Tuhan, kenapa ini kok sudah kayak gak ada perubahan apapun, kita tidak tahu sampai kapan Tuhan akan bekerja. Tetapi satu hal yang saya pelajari ketika saya mempelajari ayat ini, ternyata Tuhan sementara bekerja. Ternyata Tuhan sedang menunjukkan bahwa hanya Dialah yang mengendalikan segala sesuatu di bumi ini. Kalau kita bisa lihat di sosial media, ada kegerakan-kegerakan rohani yang sudah mulai terjadi, benar? Kita bisa lihat orang-orang yang kita lihat di video-video, mereka di tengah jalan, di samping kiri kanan jalan itu, jalan besar, mereka menyembah Tuhan. Di situ saya melihat bahwa sebenarnya Tuhan sementara bekerja di dunia ini. Tuhan sementara memperlihatkan kekuasaan Tuhan. Kita juga melihat, saya melihat di Brasil sana, ada kegerakan rohani yang luar biasa di sana. Di situ saya mengerti bahwa ternyata Tuhan memiliki rencana, bukan rancangan kecelakaan dalam kehidupan kita, tapi membawa sesuatu yang luar biasa untuk kita lihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa dari segala sesuatu. Kita harus sadar bahwa apa yang ada dalam diri kita ini bukan apa-apanya. Apa yang ada dalam diri kita ini hanya pemberian Tuhan. Mungkin pada saat-saat ini, mungkin Tuhan sudah melihat keadaan pada saat-saat ini, atau orang-orang pada saat-saat ini sudah mulai meragukan Tuhan, sudah mulai memikirkan bahwa hidupnya karena Dia, karena hidup kita gitu. Tetapi
lewat keadaan-keadaan saat-saat ini, kalau saya mempelajari yang sebenarnya adalah Tuhan sementara memperlihatkan kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu, dengan apa kita untuk tidak goyah dengan keadaan-keadaan ini? Kita harus tahu, kita harus menguji diri kita. Kita harus uji apakah kita benar-benar bisa diuji dengan diri kita sendiri. Dan yang kedua, harus memiliki iman yang tegak di hadapan Tuhan. Jangan lemah iman di hari-hari ini, ibu-ibu. Dan yang ketiga, selidikilah dirimu. Atau selidikilah hati kita. Karena saya mau katakan ibu-ibu yang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita, orang-orang percaya. Tuhan Yesus itu selalu tepat pada waktunya. Tuhan itu selalu menjanjikan apa yang telah difirmankan Tuhan. Kalaupun berbicara tentang keadaan hari ini, yaitu karena Tuhan sementara menggenapi kebenaran firman Tuhan. Kalau kita bisa belajar dalam Wahyu itu, dalam kitab Wahyu, di sana menjelaskan bagaimana pekerjaan Tuhan ketika hari Tuhan sudah mendekat. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang diberkati Tuhan, saya mengajak jangan pernah meragukan Tuhan. Jangan pernah goyah terhadap apapun. Ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Puji nama Tuhan. Inilah firman Tuhan yang sangat singkat yang saya boleh sampaikan kepada ibu-ibu pada malam hari ini. Biarlah kita boleh mengerti, kita boleh memahami bahwa keadaan-keadaan yang mungkin terjadi saat-saat ini yang menggoncangkan iman kita, menggoncangkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita harus tahu bahwa Tuhan tidak pernah salah melakukan pekerjaan Tuhan. Apa yang Dia mau kerjakan, itu adalah yang terbaik untuk kehidupan kita. Dia sementara memperlihatkan kekuasaannya. Dia sementara memperlihatkan bahwa Dialah Tuhan, tiada Allah lain selain Tuhan. Dia sementara memperlihatkan bahwa hidup kita hanyalah anugerah Tuhan. Hidup kita hanyalah kasih karunia Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ketika kami mungkin sudah meragukan Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan ketika kami tidak percaya kepada Engkau Tuhan. Ampuni kami ketika kami sudah tergoncang dengan dunia ini Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Pujian ini dari awal saya jemput ibu-ibu untuk bangkit berdiri. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Telah kulihat, haleluya Tuhan, sungguh baik Engkau Tuhan.
katakan pujian ini dengan penuh iman di hadapan Tuhan. Selidiki aku, lihat hati kami Tuhan. Apakah kami benar sungguh-sungguh? Haleluya, haleluya, haleluya. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi telah kulihat. Haleluya Tuhan, Yesus yang tak pernah habis hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku. Lagi katakan telah kulihat. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Hidupku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku setia. Haleluya, haleluya. Kami terus mau berjuang Tuhan, sampai Engkau mendapati kami tetap setia di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya. Kami tahu Tuhan, hidup kami hanyalah anugerah-Mu Tuhan. Hidup kami hanyalah kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya. Kami tahu Tuhan, hidup kami milik-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Pujilah Engkau Tuhan. Pujilah Engkau Allah yang luar biasa. Haleluya. Beri haleluya, haleluya. Yesus. Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Pujilah Engkau Tuhan, dan pujilah nama-Mu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku. Berjuang sampai akhirnya. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku. Sekali lagi katakan, ku berjuang. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku. Setia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan beri lagi bagi kami hari ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Allah yang begitu setia dalam hidup kami. Kami mau katakan Tuhan, kesetiaan-Mu terbukti. Kalau sampai saat ini kami bisa lagi diberi kesempatan untuk kami berkumpul di tengah-tengah situasi yang hari-hari ini
yang melarang untuk kami berkumpul, tapi kami percaya di tengah-tengah perkumpulan kami ada hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan yang hadir. Dan kami tidak takut dengan apapun konsekuensinya, sebab kami percaya, yang kami percayai adalah Allah yang hidup, Allah yang berjanji, Dia adalah Allah yang setia, Dia melindungi kami, Dia memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Sesuai dengan firman-Mu kami dikuatkan. Sesuai dengan setiap pujian yang kami naikkan kepadamu, itu sudah memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. Semakin meneguhkan iman kami kepadamu. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini, kami tidak pernah takut. Kami tidak akan bergeser dari iman kami. Kami tidak akan ragu akan janji Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak akan pernah meragukan pertolongan Tuhan. Kami tidak akan pernah meragukan perlindungan Tuhan dalam hidup kami. Bahkan semakin kami diuji, semakin Tuhan, kami akan semakin kuat iman kami di dalam Tuhan, sebab kami menaruh pengharapan kami kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kuatkan ibu-ibu yang ada malam hari ini, bahkan juga ibu-ibu yang lain Tuhan, bahkan jemaat yang lain Tuhan, yang tidak sempat mereka beribadah Tuhan. Kuatkan kami, semakin teguhkan iman kami kepadamu Tuhan, sebab kami tahu kepada siapa kami percaya, di sana terletak kekuatan kami. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Terima kasih semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan malam hari ini. Tuhan sudah berkati mereka, pakai mereka lebih jauh lagi. Singkapkan setiap rahasia-rahasia firman-Mu lebih lagi Tuhan, untuk semakin kami Tuhan lebih jauh kami mengenal firman Tuhan. Kami hidup di dalam firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga. Setiap korban-korban yang kami sudah beri, kami percaya Tuhan, Tuhan sudah memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan juga menyertai kami. Tuhan juga ya akan tibahkan kami di rumah kami masing-masing dengan keadaan yang diberkati Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah Tuhan Engkau tolong keadaan situasi hari-hari ini. Kami terlalu yakin atas setiap waktu Tuhan. Kami tahu Tuhan, segala sesuatu di dalam tangan Tuhan, segala sesuatu di dalam kendali Tuhan. Dan kami percaya virus ini akan berakhir. Dan kami percaya Tuhan, kami akan melihat di balik situasi ini, nama Tuhan akan lebih dipermuliakan. Kami akan nyatakan ada kemuliaan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga, terima kasih. Kami serahkan seluruh umat-umat Tuhan, mulai dari anak-anak kecil sampai orang dewasa, orang-orang tua. Hamba serahkan mereka di dalam tangan kuasa Tuhan. Serahkan hidup mereka dalam tangan Tuhan. Hamba percaya dalam tangan Tuhan mereka aman. Di dalam tangan Tuhan mereka dilindungi. Di dalam tangan Tuhan mereka ada dalam kemurahan Tuhan. Dan tidak ada satupun kuasa yang bisa merampas hidup mereka, mengganggu, menjamah mereka. Sebab kami tahu mereka ada di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak. Kami akan kembali pulang dan kami akan tutup ibadah kami hanya di dalam satu nama yang heran dan ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.